Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di studio telah hadir narasumber kita, yakni Bapak Maulana Atol Galib Yudi Hadiana. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, kita senang sekali mendengarnya Pak. Pemirsa, pada episode kali ini kita akan membahas tentang keberatan-keberatan yang ditujukan kepada pendiri Jemaat Muslim Ahmadiyah. Untuk mengetahui penjelasan lebih lanjut, mari kita simak penjelasan dari narasumber kita. Nah, Pak Yudi, di tangan saya ada pertanyaan yang ingin kita sampaikan kepada Bapak, yaitu berkenan tentang Hadrat Masih Maud Salam atau pendiri Jemaat Muslim Ahmadiyah yang orang-orang non-Ahmadi sangat berkeberatan tentang beliau, yaitu beliau tidak naik haji ke Mekah. Nah, inilah menjadi alasan mereka yang mengatakan bahwa jika beliau tidak melaksanakan naik haji, maka keislaman beliau tidak sempurna. Karena kita ketahui bahwa rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, keempat puasa, dan kelima adalah ibadah naik haji ke Mekah. Dan yang salah satu ini, yaitu yang kelima ini, Hadrat Masih Maud tidak melaksanakannya. Nah, tolong Bapak jelaskan mengapa Hadrat Masih Maud Salam tidak menunaikan haji. Baik. Hukum-hukum syariat yang berhubungan dengan bagian amalan, berkenaan dengan itu syariat telah menetapkan beberapa persyaratan. Sebagai contoh, sholat. Ada persyaratan-persyaratannya. Seseorang harus baligh. Seseorang harus akil atau berakal, kemudian dalam kondisi sadar. Ada waktu-waktu yang ditetapkan juga untuk sholat, harus di dalam kondisi berwudu, kemudian juga harus menghadap ke kiblat. Ini adalah syarat-syarat yang ditetapkan. Apabila syarat-syarat ini terpenuhi, maka seseorang bisa dan harus atau wajib untuk menunaikan sholat. Nah, kemudian apabila ada orang yang kejiwaannya terganggu, ada orang yang gila, maka atasnya tidak wajib melaksanakan sholat. Apabila ada seseorang yang tidak di dalam kondisi wudhu, maka ia tidak bisa menunaikan sholat. Apabila ada seseorang yang meninggalkan kiblat, kemudian menghadap ke arah lain, maka menghadap ke arah lain, maka ini pun tidak bisa. Ia tidak bisa mendirikan sholat. Itulah persyaratan-persyaratannya. Kemudian apabila ada yang hendak melakukan ibadah puasa, untuk puasa pun ada persyaratan-persyaratan. Berkenaan dengan zakat, untuk zakat pun ada persyaratan-persyaratan yang ditentukan. Demikian pula untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah, pelaksanaan ibadah ini pun terdapat persyaratan-persyaratan yang ditentukan. Coba kita perhatikan berkenaan dengan zakat. Berkenaan dengan zakat disebutkan bahwa ada syaratnya, yakni ketika seseorang memiliki harta kekayaan dan kekayaannya itu sampai kepada kadar atau kepada nisab zakat, sehingga ia wajib untuk membayar zakat. Dan juga hisabnya atau waktunya, jangka waktunya memenuhi waktu selama 1 tahun. Maka akibat dari terpenuhinya syarat-syarat ini, seseorang wajib untuk membayar zakat. Tetapi coba kita perhatikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam perintah zakat ini turun, yang kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam syariat Al-Quran diturunkan. Sepanjang kehidupan beliau, tidak pernah pada beliau itu terkumpul harta kekayaan yang atasnya berlaku masa 1 tahun, sehingga dengan itu beliau wajib membayar zakat. Nah, oleh karena sepanjang umur beliau, seumur hidup beliau tidak pernah terkumpul pada beliau harta yang karena itu beliau menjadi wajib membayar zakat, maka sepanjang hidup beliau pun beliau tidak pernah membayar zakat. Lalu apakah dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa naudzubillah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini berdosa? Di satu sisi perintah mengenai zakat ini turun melalui beliau, tetapi beliau sendiri tidak mengamalkan ibadah zakat ini. Apakah kita bisa mengatakan bahwa Rasulullah SAW berdosa? Tentu tidak ya Pak. Tentu tidak. Karena apa?
karena syarat-syarat yang menjadikan wajib zakat itu tidak mengena kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu. Nah, kemudian berkenaan dengan menunaikan haji ke Baitullah, berkenaan dengan ini pun terdapat persyaratan-persyaratan. Disebutkan bahwa menunaikan haji itu harus ke Baitullah di Mekah. Kemudian juga harus pada hari-hari tertentu dalam bulan Zulhijjah. Kemudian disebutkan bahwa syaratnya itu adalah seseorang mampu. Mampu di sini maksudnya apa? Secara jasmani, secara lahir ia sehat. Kemudian ia memiliki harta atau kekayaan untuk menjadi biaya keberangkatan dan kepulangannya kembali ke tempat asalnya. Kemudian ia juga memiliki biaya untuk memenuhi keperluan-keperluan orang-orang, keluarga, istri, dan anak yang ditinggalkan di kampung halamannya. Kemudian untuk keluarga yang ditinggalkan pun ada jaminan atau pengaturan keamanan. Kemudian di perjalanan pun ada jaminan keamanan. Lalu di Haramain Syarif, yakni di Mekah Al-Mukarramah pun bagi dirinya terdapat situasi aman. Tidak ada bahaya. Nah, inilah syarat-syarat sehingga seseorang bisa menunaikan ibadah haji. Oke Pak, tunggu dulu Pak. Nah, poin menarik sekali yang dapat saya dapatkan yaitu dua hal yang menjadi pacuan untuk kita semua, yaitu mungkin kalau zaman sekarang sebutnya 2F. Fisik dan finansial. Fisik harus sehat dan finansial atau keuangan pun harus sehat. Jika dua syarat ini terpenuhi, maka tidak ada halangan untuk bagi kita untuk melakukan ibadah haji atau menunaikan ibadah haji. Nah, mungkin kalau misalkan fisiknya sehat tapi keuangannya tidak sehat atau finansialnya tidak sehat, tentu menjadi halangan seseorang untuk tidak naik haji. Bahkan sebaliknya, ya finansialnya kuat, misalnya orang kaya tapi fisiknya lemah, ini pun menjadi halangan bagi seorang untuk tidak bisa naik haji. Nah, mungkin ini saling keterkaitan satu sama lain. Nah, bagaimana dengan peri kehidupan atau masa kehidupan Hadrat Masih Maud salam, sehingga yang menjadi sebab atau penyebab mengapa beliau tidak menunaikan haji? Silakan Pak, jelaskan kembali. Di dalam kehidupan Hadrat Masih Maud terdapat dua masa, terdapat dua era. Yang pertama adalah masa sebelum pendakwaan beliau, di mana pada masa itu beliau tidak mendapatkan taufik kekayaan. Harta kekayaan milik ayahanda beliau pun dirampas. Nah, kemudian saat itu hari demi hari beliau larut sibuk di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sibuk di dalam menelaah buku-buku keagamaan. Ayahanda beliau menganggap seolah beliau ini sepertinya malas begitu. Nah, kemudian putra dari ayahanda beliau, kakak Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, ia yang secara duniawi bekerja, ia pun tidak membantu Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Maka pada saat itu kondisi Hadrat Masih Maud itu tidak mendapatkan taufik kekayaan, sehingga orang yang tidak memiliki kemampuan dalam segi harta, nah bagaimana ia bisa menunaikan ibadah haji? Jadi kondisi pertama itu seperti itu. Nah, kemudian setelah ayahanda beliau wafat, maka jaidat atau harta kekayaan keluarga beliau dikontrol, dikelola oleh kakak beliau. Setelah kakak beliau wafat, beliau menikah, memiliki anak yang masih kecil-kecil. Kemudian keluarga handai taulan beliau menentang beliau. Oleh karena itu dalam kondisi demikian, ketika beliau misalkan hendak menunaikan ibadah haji lalu meninggalkan keluarganya di dalam kondisi yang tidak aman, ini pun bukan satu keputusan yang tepat. Nah, pada saat-saat seperti itu pula Allah Subhanahu wa taala telah mengutus beliau sebagai utusannya. Dan sebagai akibat dari pendakwaan ma'muriyat, pendakwaan beliau yang menyatakan bahwa beliau ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala itu, sebagai akibatnya ulama-ulama di Hindustan mulai mengobarkan api permusuhan, menyebarkan berita-berita, informasi-informasi yang keliru, yang tidak benar berkenaan dengan Hadrat Masih Maud. Yang oleh karenanya di kedua kota, yakni di kota Mekah dan di kota Madinah, setelah disampaikan berita-berita tidak benar berkenaan dengan beliau oleh ulama-ulama di Hindustan tadi, maka di kedua kota itu pun diberlakukan fatwa kufar, fatwa kafir atas beliau. Diberlakukan juga fatwa bahwa beliau ini murtad dan wajibul qatal, atau beliau ini wajib dibunuh. Jadi kondisi saat itu sangat berbahaya dan tidak ada jaminan keamanan bagi beliau.
Dalam kondisi demikian, apabila beliau menempuh perjalanan dari Qadian menuju ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji di Baitullah, maka di perjalanan pun tidak ada jaminan keamanan untuk beliau. Demikian pula ketika beliau misalkan sampai di sana di kota Mekah, di sana pun diberlakukan fatwa wajib dibunuh beliau. Artinya ada ancaman terhadap jiwa beliau, tidak ada keamanan di situ. Maka di dalam kondisi demikian, tidak menunaikan haji ini justru merupakan satu sunnah. Satu contoh yang pernah juga dilakukan, yang pernah juga dipraktikkan, dicontohkan oleh junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita perhatikan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian Mekah itu ada di dalam penguasaan orang-orang Quraisy Mekah. Yang notabene mereka itu memusuhi Rasulullah, berusaha untuk menghancurkan Rasulullah, berusaha untuk mengejar-ngejar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada diceritakan, kita mengetahui bahwa ada sayembara, siapa yang bisa membawa atau membunuh Rasulullah, membawa kepala Rasulullah akan diberikan unta sekian. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu, apabila beliau bertolak dari Madinah pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, maka di sana terdapat bahaya terhadap keselamatan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin saja ketika beliau pergi ke sana, misalkan beliau di sana akan dilukai oleh orang-orang itu, beliau akan disyahidkan oleh orang-orang itu. Maka pada saat demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak menunaikan ibadah haji ataupun umrah. Barulah ketika Mekah dikuasai atau dimenangkan oleh kaum muslimin, barulah pada saat itu beliau menunaikan ibadah haji. Nah, seperti demikian. Bahkan dalam suatu kesempatan diceritakan bahwa suatu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melihat di dalam mimpi bahwa beliau tengah tawaf di Baitullah, tawaf di Ka'bah. Nah, saat itu beliau mengambil kesimpulan dari mimpi tersebut bahwa pada tahun tersebut, yakni tahun inilah, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat akan bertawaf di Baitullah. Oleh karena itu beliau beserta 1.400 sahabat bertolak dari Madinah menuju ke Mekah untuk melaksanakan umroh, untuk tawaf di Baitullah pada saat itu. Tetapi ketika sampai di suatu tempat yang bernama Hudaibiyah, maka orang-orang Quraisy Mekah mengatakan kepada beliau dan para sahabat beliau bahwa mereka tidak akan mengizinkan Rasulullah SAW untuk masuk ke Mekah dan melaksanakan umroh. Kalaupun mau, kata mereka, silakan datang kembali tahun berikutnya, tahun selanjutnya. Begitu, maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat itu? Rasulullah SAW tidak memaksakan diri untuk melaksanakan umrah, tidak. Melainkan seperti yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy Mekah tadi, bahwa beliau diizinkan tahun berikutnya, beliau mengatakan baik, jika memang diizinkan tahun depan, maka tahun depan saya akan lakukan. Seperti itu. Nah, kemudian ketika terjadi Fatah Mekah, barulah beliau menunaikan ibadah haji. Jadi ini pun merupakan sunnah, ini pun merupakan contoh dari Rasulullah SAW, bahwa di dalam kondisi yang membahayakan, yang tidak menjamin keselamatan, Rasulullah SAW pun tidak memaksakan untuk menunaikan ibadah haji, karena syaratnya tadi tidak terpenuhi. Nah, berkenaan dengan tema ini juga terdapat penjelasan di dalam salah satu ayat Al-Quran. Di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah atau tunaikanlah ibadah haji dan umroh demi untuk meraih keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya ayat itu menyatakan wa in usirtum, dan apabila kamu terhalangi, dihalangi, maka di situ tidak perlu kita memaksakan, melainkan apa? Famastaisaru minal hadi. Jadi pengorbanan apapun yang terdapat peluang bagi kalian untuk mengorbankannya, dimanapun kalian berada, maka korbankanlah itu. Dengan demikian kalian pun akan mendapatkan pahala haji dan umrah. Nah, oleh karena itu, Hadrat pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hadrat Masih Maud, ketika untuk pelaksanaan haji tadi, bagi beliau tidak ada jaminan keamanan, terdapat bahaya baik di perjalanan ataupun di tempat tujuan, yakni di Mekah, di mana Baitullah berada, di mana pada saat itu tidak ada jaminan keamanan, maka seraya melaksanakan atau mengamalkan petunjuk dari ayat Al-Quran ini juga, kemudian seraya mengamalkan sunnah atau contoh dari Rasulullah SAW juga,
maka beliau tidak menunaikan ibadah haji. Salli ala nabiyyina, salli ala Muhammadin